Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Agus di channel Kang Agus Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata cara tayamum. Jadi tata caranya ya. Jadi tata cara tayamum itu tidak akan kalian temukan di Al-Quran, juga nggak ada, di hadis juga nggak ada. Kalau keterangannya ada, tapi kalau tata caranya seperti apa itu tidak akan kalian temukan. Itulah makanya kita gunanya untuk mencari guru, berguru itu seperti itu. Karena cara-cara seperti itu tidak akan kita temukan, kita tidak akan bisa kalau tidak berguru. Seperti halnya sholat. Sholat itu kan wajib, keterangannya ada. Di Al-Quran, hadis juga ada. Tapi tata cara sholat itu nggak ada di kitab. Nabi aja kan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat. Ya kan kita kan nggak bisa lihat Nabi kan, karena Nabi udah wafat jauh-jauh tahun sebelum kita lahir kan. Makanya itulah gunanya kita berguru. Jadi guru kita naik ke guru kita sampai ke Nabi Muhammad. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya membawa kitab Tausyih. Jadi seperti yang saya katakan di video saya yang pertama, bahwa ketika saya ngaji, kita ngaji, saya usahakan untuk selalu membawa kitab. Ada kitabnya. Ini syarah kitab Fathul Qorib. Nah, langsung aja ya. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, ada syarat-syarat yang harus dipenuhin. Nggak semerta-merta kita langsung tayamum, itu enggak. Saya nggak mau doa, tayamum aja. Nah, nggak boleh. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhin. Kalau syarat ini nggak dipenuhin, nggak boleh melakukan tayamum. Syarat yang pertama apa? Di dalam sini diterangkan ada 5 syarat tayamum. Yang pertama adalah wujudul udhri bisafarin au maradin. Adanya suatu udhur atau suatu halangan. Entah itu halangannya sebab bepergian atau sakit. Itu syarat yang pertama. Yang nomor 2 yaitu telah masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita mau melakukan tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat ya nggak boleh tayamum. Syarat yang nomor 3 yaitu tolabul ma'i, yaitu mencari air. Kita harus ada usaha untuk mencari air di sekitar kita. Di tetangga ada enggak, di masjid sana ada enggak. Kalau sudah jelas-jelas enggak ada, baru boleh kita melakukan tayamum. Kemudian syarat yang nomor 4 yaitu ta'adzuru isti'malihi, susah untuk menggunakan air. Contohnya orang sakit, rekomendasi dari dokter ini enggak boleh terkena air. Kalau terkena air nanti semakin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lah, itu boleh untuk melakukan tayamum. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adalah at-turabu at-thahiru. Debunya harus yang suci. Itu adalah syarat-syarat tayamum. Langsung aja ke tata cara tayamum. Yang pertama adalah niat. Yang kedua mengusap wajah. Yang nomor 3 mengusap kedua tangan sampai siku. Yang nomor 4 adalah tartib. Jadi tata caranya gini. Seumpama ini ada debu ya, ini dinding, tembok, ada debunya. Tangan kita, telapak tangan, ini kita tempelkan di sini. Tadi yang pertama adalah niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati. Niatnya untuk melakukan kebolehan untuk melakukan sholat. Jadi tata caranya mengusap wajah seperti ini. Jadi ini dari telunjuk 2 kita tempelkan di wajah yang atas, tempat tubuhnya rambut sini. Kemudian jempol 2 kita tempelkan di telinga sini yang ada pentolannya. Nah, gini tadi ya, ini di atas ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Ngusapnya 1 kali, nggak boleh gini, nggak boleh. Memang kamu wudu. Ini kan tayamum, beda. Ada tata caranya. Saya ulangin. Ini ada debu, tempelkan.
Kalau masih ada debu yang kasar, kita bisa ketokan ini, tok tok tok. Tadi jari telunjuk di atas, jari jempol di telinga sini, ini kita tarik ke bawah 1 kali. Tuh, itu tata cara mengusap wajah. Kemudian yang nomor 3 kan mengusap tangan. Nah, kita ganti lagi debunya, nggak boleh di tempat yang tadi. Kita pindah sini atas. Kalau masih ada debu yang kasar, kita bisa ketokan, tapi jangan gini ya, ketokan. Kemudian tadi kan udah ada debu ya, udah ketempelan debu. Kemudian telapak tangan yang atas, kita tempelkan telapak tangan yang luar. Yang atas saja ya, yang ini aja. Yang luar. Terus kita tarik yang luar sini. Nah, ini yang dalam belum terkena ya. Sampai siku. Yang dalam ini kita buat ngusap yang dalam juga. Lah, jempolnya ini kan belum kena. Kita temukan dengan jempol yang luar. Nah, jadi semuanya kena tanpa terkena yang sudah dibuat mengusap. Saya ulangi nih. Tadi ini udah ada debunya. Telapak tangan yang atas, buat ngusap telapak tangan yang luar. Kita tarik sampai siku. Ini telapak tangan yang dalam, kita buat ngusap dalam. Jempolnya juga ditemukan sama jempol. Nah, itu tata cara untuk mengusap tangan. Gimana? Paham ya? Nah, itu tata cara tayamum. Yang terakhir tadi adalah tartib. Tartib itu urut. Ya, nomor 1 ya 1, wajah dulu baru tangan. Nggak boleh tangan dulu terus wajah, nggak boleh, nggak sah. Nah, itu tata cara tayamum yang nggak akan kalian temukan di Al-Quran, nggak ada, di Al-Hadis juga nggak ada. Itu kita temukan ya kalau kita berguru, mencari guru. Jadi gurunya diajarin sama gurunya diajarin sama gurunya lagi, sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tata cara tayamum. Mungkin sampai situ aja. Semoga apa yang saya bacakan tadi saya aturkan ada manfaatnya untuk kalian semua yang menontonnya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan konten yang lain. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.